Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan Hari Raya Santo dan Santa. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022, kita merayakan sekaligus ada 6 Santo dan Santa. Yang pertama, Santo Albericus. Yang kedua, Santa Paula. Yang ketiga, Santo Robertus Molesme. Yang keempat, Santo Stefanus Harding. Yang kelima, Santo Timotius. Dan yang keenam, Santo Titus. Untuk hari ini kita membahas 2 santo sekaligus. Yang pertama tentang Santo Timotius dan Titus. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Beginilah perjalanan singkat tentang Santo Timotius dan Titus. Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Ia lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi. Bersama ibunya Eunike dan neneknya Lois, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Semenjak masa mudanya, Timotius sudah mengenal kitab suci agama Yahudi, dan ini sudah menjadi bacaan utama dia. 7 tahun kemudian, setelah menjadi Kristen, ketika Santo Paulus kembali ke Listra, Timotius sudah menjadi pemuda aktif dan saleh bersemangat rasul. Ia dipuji oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen. Timotius disunat. Ia lalu menemani Paulus ke Berea. Di sana ia tinggal bersama Silas sementara Paulus melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia bertemu lagi dengan Paulus di Korintus dan lalu menemani Paulus ke Yerusalem. Timotius dikenal sebagai seorang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. Namanya tercantum lagi di surat-surat penjara yang memberitakan tentang pengutusan Timotius untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Karena tidak seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah diuji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Timotius sungguh dicintai dan disayang oleh Paulus. Hal ini dapat terlihat pada awal setiap surat yang ditunjukkan Paulus kepadanya. Anakku yang terkasih, Paulus sungguh kagum akan kesetiaan Timotius terhadap setiap ajarannya. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penilaianku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
engkau ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Setelah Paulus dilepaskan dari penjara, ia mengangkat Timotius sebagai uskup. Di Efesus, ia dibunuh dengan kejam pada tahun 97. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antiokhia di Asia Kecil. Ia lahir di dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena perwataan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu, Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasehati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Karena jasa-jasanya dan semangatnya dalam melayani Injil dan orang-orang Kristen, maka Paulus mengangkat Titus menjadi uskup di Kreta. Paulus menasbihkan dia untuk melanjutkan misi yang telah dimulai di Pulau Kreta. Titus meninggal di Kreta. Nah, itulah renungan tentang Santo dan Santa untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Semoga kita bisa memahami, meneladani, bahkan juga untuk meniru perilaku apa yang telah dilakukan oleh Santo hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon pamit lagi, besok kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam pemohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku di atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak berduri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Perikop ini terasa istimewa karena Yesus menjelaskan sendiri perumpamaan yang disabdakannya sehingga kita dapat merasakan betapa penting hal tersebut. Tuhan dapat menyentuh kita melalui firman-Nya lewat Alkitab atau peristiwa sehari-hari. Akan tetapi, apabila kita masih menyimpan semak duri, maka benih iman kita tak dapat tumbuh. Yesus memaparkan dengan gamblang sumber-sumber kecemasan manusia. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal-hal yang lain-lain. Hal-hal itu membelenggu kita dan membuat kita tak berubah. Jenis tanah ini adalah orang yang mendengar dan menyambut firman Allah dengan hati yang gembira, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tantangan besar bagi kita yang harus terus-menerus menjadi berusaha membuat tanah yang subur agar firman Allah dapat berbuah dengan baik. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita dapat memupuk hati kita sehingga ketika sang penabur menaburkan benihnya ke dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menerima sabda dan firman Allah itu dan memahaminya agar dengan demikian dapat berbuah. Yesus, Sang Firman Sabda Allah, akan menjaga hati kita agar tetap lembut dan lunak. Maka kalau kita menantikannya dengan sabar, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Di samping hati yang baik, jujur dan taat, kita juga membutuhkan kesabaran kalau mau melihat tanaman itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Selagi kita berjalan melalui kehidupan kita ini, pastilah kita mengalami berbagai godaan, masalah, dan kesulitan. Semoga demikian. Amin.